Dalam Hanasa Pendidikan Indonesia, pesantren telah lama menjadi benteng penjaga nilai-nilai luhur dan ilmu agama. Namun, di tengah derasnya arus zaman, benteng-benteng ini pun mulai menampilkan wajah yang berbeda. Kalau menurut saya, di mata kepala saya itu tidak masalah. Kenapa? Karena jenis ilmu itu banyak. Gak semua ilmu itu tentang ilmu umum atau ilmu sains. Tapi ilmu agama juga penting. Nah, di sisi lain, seperti kita yang mungkin lebih fokus ke dalam bidang sains, tidak terlalu paham tentang agama, ada mereka-mereka yang lebih paham tentang agama, sehingga mereka bisa dalam artian menyeimbangkan kehidupan di masyarakat, seperti itu. Nah, jadi mereka juga bisa menuntun kita, dan kita juga bisa menuntun mereka, begitu. Jadi ini yang namanya konsep komplement, artinya saling melengkapi, seperti itu. Kita ada 3 mutu, yaitu yang pertama ada amaliyah agama, yang kedua ada prestasi ilmiah, yang ketiga adalah kesiapan hidup. Maka daripada itu, di Al-Hikam juga tadi ada amaliyah agama, kita diajarkan ilmu-ilmu keislaman, dan juga ada prestasi ilmiah. Bagaimana kita juga didorong untuk yang namanya bagaimana kita berprestasi di jurusan kita masing-masing, di kampus kita masing-masing. Makanya selain amaliyahnya bagus, ilmunya yang amaliyah nanti akan melahirkan yang namanya kesiapan hidup. Jadi semua ilmu kita padukan di sini. Dan juga di Al-Hikam sebagai penunjang, selain tadi kan kalau di keagamaan ya namanya pesantren pasti belajar agama. Kita juga ada yang namanya rumpun keilmuan. Rumpun keilmuan ini adalah asosiasi keilmuan yang dimana teman-teman dari berbagai macam bidang keilmuan ini dikumpulkan sesuai dengan kelompok ilmunya masing-masing. Nah, itu semua adalah bagaimana Al-Hikam untuk menciptakan yang namanya budaya-budaya ilmiah di dalam pesantren. Bukan saja ilmiah secara keagamaan, akan tetapi secara juga ilmu-ilmu umum tersebut. Jadi itu strategi Al-Hikam dalam memadukan kedua ilmu tersebut. Nilai edukatif atau dalam pendidikan sih ya selain adab kan kalau nggak disertai dengan ilmu kan juga percuma. Maka di sini pun juga dalam segi diniyahnya atau dalam segi pengajiannya pun di samping menanamkan adab juga menanamkan bagaimana ilmu itu penting. Maksudnya ya percuma kalau kita beradab tapi kita nggak tahu apa-apa. Jadi maksudnya tetap jadi orang yang pintar, orang yang kritis itu juga tetap ditanamkan secara tidak langsung. Cuma yang secara langsung itu yang budaya itu adabnya. Ini kan perbandingan sistem saja sepertinya. Kan Islamic Boarding School itu dia kan menirukan itu seperti budaya, bukan budaya Indonesia tapi budaya Timur Tengah, akhirnya diadopsi dengan budaya Barat dan lain sebagainya. Bagi saya ada dua sisi ya ada positif dan negatifnya lah. Positifnya apa? Positifnya dia itu berpikirnya itu cepat. Kalau di Salafiyah itu prosesnya lama, makanya anak-anak mondok pun juga yang jadi beneran itu nggak akan cukup 6-7 tahun, nggak akan cukup, bahkan ada yang 10 tahun. Berbeda dengan yang di boarding school, ketika kamu sudah lulus maka kamu harus keluar dari sini. Yang baiknya itu bisa untuk regenerasinya cepat, yang jeleknya itu ya yang mau agak lama ya susah. Kalau di sini kan regenerasi pengurusan kan lama, selagi belum boyong ya nggak akan diganti. Nah, kalau di sana kan enak, 4 tahun, 3 tahun baru masuk langsung bermanfaat. Kalau di sini kan nunggu 4 tahun lah, nunggu 5 tahun lah baru ada yang boyong, baru kita bisa masuk kan juga ini. Oke, melihat kain pesantren salaf, dan teman-teman tahu kalau misalnya pesantren salaf dengan sistem pendidikan di pesantren modern itu memang berbeda. Ada kurikulum yang berbeda atau sistem pendidikannya juga berbeda. Kita lihat kalau misalnya kepatuhan secara umum itu nanti akan membentuk ke karakter disiplinnya santri, itu saya akan masih mendukung. Tapi kalau misalnya untuk secara teknologi, ini menurut saya, pendapat pribadi saya, pesantren salaf itu juga harus ikut bagaimana perkembangan zaman pada saat ini yang memang membutuhkan teknologi. Menurut saya di pondok pesantren yang Islamic Boarding School yang memang notabene modern ini juga tidak boleh meninggalkan pendidikan agama secara eksklusif.
karena kita juga butuh bagaimana caranya pendidikan agama dan juga kemajuan teknologi itu juga berjalan secara beriring. Kalau dilihat dari pondok pesantren salaf dan juga pondok pesantren yang notabene modern, pondok pesantren salaf itu punya keunggulan di bidang literatur klasik, yang mana itu kitab kuning, tafsirnya jalan, hadisnya jalan. Yang pondok pesantren modern mungkin lebih ke formalnya dapat.